Selamat datang kembali di Adobe Illustrator Camp 41. Nah, sekarang kita ada di modul 6 dan kita akan mempelajari mengenai pencil tools dan juga stroke. Kita langsung aja ke materinya. Nah, untuk topik yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai pencil tool. Nah, apa sih pencil tool itu? Nah, pencil tool ini merupakan tool yang digunakan untuk menggambar atau mengedit suatu bentuk atau pad secara bebas. Nah, pencil tool ini juga biasanya digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti membuat ilustrasi, lalu berbagai macam bentuk lainnya, dan juga membuat custom tipografi. Nah, kita langsung aja lanjut ke mempraktekkan di software Adobe Illustrator-nya. Nah, teman-teman, kakak semua juga bisa membuka Adobe Illustrator dan membuat file baru, dan kita akan mencoba untuk mempraktekkan cara penggunaan dari pensil tool ini. Nah, selain itu juga mungkin bisa dipersiapkan untuk menggunakan mouse, karena untuk pensil tool ini akan lebih mudah bila kita menggunakan mouse dibandingkan dengan menggunakan touchpad dari laptop. Nah, kita langsung aja berkenalan dengan toolnya. Nah, pensil tool ini sendiri sebetulnya eh, tidak terlihat di bagian toolbar ini. Nah, tapi kita bisa akses di bagian ini, di shaper tool dengan klik kanan. Jadi, pensil tool itu ada di dalam bagian sini bersama dengan shaper tool dan tool lainnya. Nah, sebelum masuk langsung ke pensil tool, aku akan memperkenalkan tool lainnya seperti yang pertama ada shaper tool. Nah, kalau shaper tool ini itu membuat bentuk secara otomatis hanya dari gerakan mouse kita aja. Misalnya ini aku mau membuat sebuah oval. Kita arahkan dengan mouse atau touchpad, arahkan kursornya seperti ini. Nanti akan otomatis membentuk eh, oval atau elips. Nah, contohnya aku mau buat persegi itu. Nah, bisa kan langsung atau segitiga. Cuman bentuk-bentuk yang bisa dibuat juga terbatas. Nah, selanjutnya ada pencil tool. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pencil tool ini digunakan untuk membuat garis ataupun juga bentuk ya, secara bebas. Nah, eh, kita contohin dulu kayak misalnya buat garis seperti ini. Nah, nanti setelah itu kita akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, kita lanjut lagi ke smooth tool. Nah, kalau smooth tool ini fungsinya itu untuk menghaluskan atau merapikan gerigi-gerigi dari garis atau pad atau bentuk yang kurang halus. Misalnya itu kayak gini. Misalnya ini kurang halus nih yang bagian sebelah sininya. Kita bisa pakai smooth tool untuk merapikannya gitu. Tinggal diarahkan. Kita seleksi dulu objeknya, terus kita rapikan gitu. Nah, ini juga itu. Nah, kita lanjut ke tool selanjutnya, itu ada Pad Eraser Tool, yang dimana Eraser Tool ini digunakan untuk menghapus pad dengan menyeret kursor pada pad yang ingin dipilih. Nah, yang selanjutnya ada Join Tool. Kalau Join Tool ini itu gunanya untuk menggabungkan dua ujung pad menjadi satu. Contohnya itu, aku akan buat pakai pensil tool seperti ini. Nah, yang di bagian ini kan ada dua nih. Kita seleksi, terus kita pakai join tool untuk menggabungkan. Nah, nanti akhirnya jadi satu seperti ini. Nah, sekarang kita akan langsung ke cara penggunaan dari pensil tool. Nah, cara penggunaan dari pensil tool sendiri itu sebetulnya lebih bebas lagi. Karena pensil tool ini juga sebetulnya bisa digunakan untuk membuat bentuk seperti tools-tools lainnya seperti pen tool dan curvature tool. Tapi si pensil tool ini benar-benar bisa membuat lebih bebas lagi. Tidak perlu tata-tata handle atau klik dua kali, klik satu kali, tapi hanya perlu dengan cara yang cukup sederhana. Contohnya, aku akan membuat garis melingkar begitu. Nah, kita ubah dulu di bagian color pickernya ini. Di bagian fillnya ini kita kosongkan dengan klik yang ini, terus klik none. Nah, jadi tinggal garisnya aja, terus aku tebelin terlebih dahulu stroke-nya biar kelihatan. Nah, aku akan mencoba untuk membuat garis terlebih dahulu. Caranya itu dengan klik satu kali pada area yang kita inginkan, lalu drag atau seret, lalu eh, arahkan aja atau bentuk sesuai yang kita inginkan. Nah, jadi seperti dan akhirnya menghasilkan garis seperti ini. Misalnya aku mau membuat garis gelombang juga. Bisa tinggal gini, gini, gini.
dan langsung akan terbentuk sesuai arah kursor kita tadi. Nah, terus di pensil tool ini juga kita bisa membuat shape gitu, bisa membuat bentuk. Misalnya aku mau membuat bentuk oval gitu, atau segitiga. Kita tinggal caranya sama seperti tadi, tinggal klik, lalu arahkan aja, lalu pastikan si kursor ini menemui atau bertemu dengan pad atau titik awal kita membuat, sehingga jadinya nanti akan membuat sebuah close pad atau menutup bentuk, menutup si padnya itu tadi, dan akhirnya menjadi shape seperti ini. Ini kan menjadi satu shape gitu. Kita contohkan lagi, misalnya mau buat oval. Ini, lalu kita temukan, lalu jadi. Memang dari hasil dari Pencil Tool ini benar-benar organik atau sesuai dengan perpindahan atau kayak gerak mouse kita. Jadi dengan Pencil Tool ini kita itu bisa membuat shape yang lebih organik lagi. Nah, di pensil tool ini kita juga bisa mengatur keakurasian hasilnya gitu. Keakurasian si hasil pensil tool ini dengan gerakan mouse kita, yaitu dengan menggunakan fidelity yang bisa kita akses di eh, pensil tool option. Dengan klik dua kali, nanti akan muncul pensil tool option seperti ini. Nah, kita bisa atur si fidelity-nya itu di sini. Ada accurate dan juga smooth. Nah, jadi kalau kita misalnya pakai yang akurat ini nanti hasilnya juga akan akurat sesuai gerak dari mouse kita. Nah, kita akan coba praktekkan yang akurat dulu. Misalnya kita membuat kayak lengkungan gitu, kita coba buat. Nah, ini kan ada gerigi-geriginya tuh. Ini sebelum belum hasilnya, terus kita lepaskan mouse kita. Nah, hasilnya juga akan sesuai gitu. Gerigi-gerigi sesuai gerakan dari mouse kita. Kita ulang lagi, misalnya mau membuat garis lurus gitu ya. Garis lurus nggak bisa begitu rapi. Nah, bentuknya juga akan nih ke gerigi-gerigi atau bergelombang sesuai dengan eh, gerak mouse kita itu tadi. Nah, misalnya kita mau buat lebih akurat, lebih smooth, tapi akuratnya nggak berkurang juga. Kita klik yang tengah ini, kita coba buat lengkung lagi, kita buat lagi. Nah, jadi lebih halus lagi gitu. Atau mau yang langsung smooth gitu hasilnya. Mau buat yang rapi banget, kita klik lagi dua kali, klik dua kali, terus ke pencil tool option itu tadi, ini tadi, terus kita geser aja sampai ke yang smooth. Terus kita klik OK. Nah, dengan smooth ini nanti garisnya benar-benar smooth dan halus gitu. Gerigi-geriginya jadi menghilang. Jadi hasil dari si garisnya juga halus. Nah, ini kalau yang tadi kan ada gerigi-geriginya. Aku membuat ini tadi. Nah, itu bakal jadi lebih halus dan lurus. Nah, itu tadi pengenalan dengan bagaimana cara menggunakan si pencil tool dan juga mengatur akurasinya dengan mouse gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba praktik. Sebetulnya pencil tool ini tuh bisa digunakan untuk membuat apa aja atau mengedit apa aja sih. Nah, bisa kita langsung ke modul ke file ini, modul 6 latihan pencil tool yang bisa di-download juga di modulnya. Nanti setelah sudah selesai di-download, bisa langsung buka di software atau Adobe Illustrator masing-masing. Nah, setelah sudah, kita lihat dulu ke layarnya. Nah, di layarnya ini ada tiga layer, ada garis tracing, shape yang akan diubah, dan juga afternya. Nah, di modul latihan pencil tool ini, kita akan mengubah objek yang ada di atas ini menjadi menyerupai objek-objek yang ada di bawah ini. Kayak kucingnya ini kan belum ada buntutnya, nanti kita tambahin buntut, terus kita buat apple croc, dan juga buat hati dari shape diamond. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu dari si kucing ini. Kita akan nambahin buntut pada kucingnya. Nah, yang pertama itu kita seleksi terlebih dahulu si objeknya dengan menggunakan selection tool. Kita klik seperti ini. Nah, lalu kita bisa pencet atau tekan N di keyboard kayak gitu. Dan ini langsung ke pencil tool dan kita udah siap untuk menambahkan atau menambahkan shape di shape yang udah ada ini. Nah, nanti kita ubah di layar ini, pastikan udah di layar yang tadi. Nah, caranya itu untuk mempermudah kita bisa zoom aja biar lebih dekat gitu. Nah, cara menambahkannya itu gampang, yaitu dengan eh, kenakan si pensil tool ini ke pad atau area si shape yang sebelumnya ini. Gini, kita tarik gitu, terus kita
buat aja ikuti garis tracing ini. Jadi kita latihannya dari mengikuti garis tracing ini gitu. Nah, hasilnya emang bakal kurang rapi. Kita bisa ulangi dulu biar lebih rapi. Nah, biasanya hasilnya itu bakal lebih bagus kalau kita juga cepat dalam menariknya gitu. Jadi hasilnya lebih halus dan rapi gitu. Kita ulang lagi. Nah, nah nanti secara langsung gitu, nanti ini shape-nya akan langsung bergabung gitu. Kita pisahin dulu, kita lihat. Nah, si shape-nya ini bakal langsung bergabung sama si bentuk yang udah ada tadi sebelumnya gitu. Kita misalnya mau rapikan lagi, kita tutup dulu garis tracingnya. Nah, ini kan kurang rapi nih garisnya, masih kayak tajam gitu di sini ya. Kita bisa rapikan lagi pakai smooth tool. Gitu, kita buat lengkungannya lebih rapi dan alami lagi gitu. Nah, misalnya kayak ini kok terlalu menonjol, kita masih bisa edit lagi pakai si pensil toolnya itu. Pokoknya udah diseleksi objeknya, terus kita edit aja gitu. Edit sesuai yang kita mau. Intinya kenakan ke pet awal sama pet akhirnya gitu. Nah, tentunya kita bisa rapikan juga pakai si direct selection tool. Betul. Kita rapikan lagi pakai smooth tool gitu. Itu kan tadi ada kayak menonjolnya, kita rapikan pakai smooth tool gitu. Nah, ini jadi bentuknya si buntut dari si kucingnya. Nah, kita lanjut ke bentuk yang selanjutnya, kita aktifin lagi tracingnya, yaitu selain kita bisa menambahkan bentuk lagi di bentuk yang sudah ada sebelumnya itu, kita bisa juga menghilangkan atau mengurangi atau memotong bentuknya. Nah, kita akan ubah si apel yang di atas ini jadi apel yang ada keroaknya seperti yang di bawahnya. Nah, itu kita klik dulu si apelnya. Sama seperti tadi waktu kita membuat si kucing, buntut kucingnya itu, ekor kucingnya itu, yaitu dengan cara kenakan terlebih dahulu pada padnya, terus karena ini kita kurangi, jadi kita tracing di, kita buat garisnya itu di dalam si objeknya. Terus kita kenakan lagi. Nah, sebenarnya pensil tool ini memang kadang hasilnya tidak akan langsung diterima, jadi harus tidak akan langsung muncul, jadi harus dicoba beberapa kali gitu. Nah, ini hasilnya langsung terpotong gitu. Masih bisa dirapikan lagi sama smooth tool. Jadi smooth tool ini memang benar-benar berguna banget kalau misalnya kita menggunakan pensil tool, jadi hasilnya itu juga bakal lebih rapi. Nah, hilang tracingannya. Nah, jadi akhirnya bentuknya keroak juga seperti eh, yang ada di contohnya ini. Gitu. Nah, selain tadi menambahkan, mengurangi shape gitu, kita juga bisa membuat bentuk baru dari shape yang udah ada nih. Misalnya aku mau membuat bentuk hati dari bentuk diamond. Nah, kita seleksi dulu objeknya. Kita seleksi dulu objeknya, terus habis itu kita buka pensil tool, terus kita ikuti aja tracing atau garis putus-putus ini. Terus kenakan. Nah, ini kayaknya salah, kita ulang lagi. Jadi pastikan si garisnya itu tadi terkena sama yang poinnya itu tadi. Kita bisa. Nah, ini kan kurang rapi, kita rapikan lagi menggunakan smooth tool. Nah, itu kita. Nah, akhirnya kita bisa buat bentuk hati dari menggunakan bentuk diamond gitu. Kita rapikan lagi, misalnya yang ini kurang rapi, kita arahkan lagi biar lebih rapi. Nah, jadi bentuk hati gitu. Nah, jadi ini tadi kita udah berhasil untuk latihan menggunakan pensil tool untuk menambahkan shape, untuk mengurangi shape atau membuat bentuk yang baru. Ini juga menambahkan shape juga. Nah, seperti ini. Nah, untuk pensil toolnya itu kita udah sampai di sini. Kita akan lanjut ke topik selanjutnya yaitu adalah stroke. Nah, kita bisa langsung beralih ke lembar kosong lagi. Nah,
Lalu yang selanjutnya itu kita bisa akan kenalan lagi sama stroke. Nah, sebetulnya di modul yang sebelumnya, yaitu di modul 4 kita udah sempat kenalan sama stroke. Nah, stroke sendiri itu merupakan garis yang ada di luar bentuk ini. Kan yang di dalam itu fill, lalu yang di luar itu adalah stroke. Nah, si stroke ini juga tetap juga bisa diubah ketebalannya, warna, atau bentuk dan gaya dari si stroke ini. Stroke itu juga bisa garis gitu. Nah, kita akan langsung ubah cara memodifikasi atau mengedit si stroke ini, yaitu pada bagian appearance di properties yang ada di sini. Nah, ini kan ada stroke, kita misalnya mau membuat ini lebih tebal, tinggal klik di sini, bagian yang ada angkanya ini, kita naikkan panahnya gitu, atau kita ketik langsung juga bisa. Mengubah warna juga sama seperti yang sebelumnya, tinggal klik kotak warna dari stroke, lalu kita misalnya mau ubah biru atau mau pakai color mixer juga bisa. Nah, selain bisa ngubah warna dan ukuran, kita juga bisa memodifikasi lagi dengan cara klik stroke, tulisan stroke ini, klik. Nah, lalu akan muncul panel yang berisi pengaturan mengenai stroke. Nah, di stroke ini kita bisa mengubah beberapa hal. Contohnya itu yang pertama adalah cap. Nah, si cap ini itu kayak bagian ujung dari stroke. Nah, aku coba terlebih dahulu untuk membuat garis. Nah, buat garis ini, terus kita zoom. Nah, cap itu bagian ujungnya yang ada di garis ini. Misalnya aku mau buat, ini ada 3 tipe, ada butt cap, ada round cap, dan juga projecting cap. Kalau yang yang butt cap ini kita klik dulu direct selection tool. Nah, kalau yang butt cap ini si anchor point-nya ada di luar garisnya, ini ada di antara garisnya ini. Kalau yang eh, round cap ini nanti ujung dari garisnya itu akan melengkung. Lalu ada juga projecting cap. Nah, kalau projecting cap ini ankornya ada di dalamnya sini. Nah, selain mengubah cap atau ujung dari si bentuknya itu, kita juga bisa mengubah corner atau sudut-sudutnya. Nah, ini kita lihat sudutnya ini. Nah, kita bisa mengubah sudutnya itu jadi yang pertama ada miter join yang lancip, lalu ada round join yang lengkung, dan juga ini ada bevel join yang bentuknya kayak terpotong kayak gini. Nah, selain itu kita juga bisa mengubah line align stroke-nya. Nah, kalau align stroke-nya itu kayak posisi si anchor atau pad-nya ini. Nah, yang pertama itu ada align stroke to center. Nah, kalau align stroke to center itu pad-nya berarti ada di tengah sini. Sedangkan kalau yang align stroke to inside, dia ada di luar sini, kita pakai pakai direct selection tool. Nah, anchornya ada di bagian pucuk luar ini. Terus ada satunya lagi adalah yang align stroke to outside. Nah, dia akan berubah di dalam sini. Ada di daerah di bawah sini. Nah, bisa kita balik lagi ke align yang center. Align stroke yang center. Nah, tadi itu kita bisa mengubah cap, corner, dan juga line stroke. Nah, kita juga bisa membuat garis putus-putus dari stroke ini gitu. Caranya juga dengan klik stroke itu tadi, lalu klik si dashed line ini. Nah, nanti langsung akan berbentuk garis-garis. Nah, kita juga bisa mengatur nih ukuran dari dashnya atau ukuran dari kotak persatuannya ini. Misalnya, aku mau perbesar jadi 4 cm. Nah, jadi ukurannya jadi lebih besar. Atau gapnya aku mau besarin lagi jadi 5 juga. Kita bisa atur gapnya. Nah, jadi jaraknya 5 gini. Jadi kita bisa atur ukuran dari per garisnya, garis putus-putusnya itu, ataupun juga mengatur si jaraknya. Kita juga bisa mengatur bentuknya, mau yang gini, yang ujung-ujungnya itu melengkung kayak gini, atau yang mengikuti dari garis-garis bentuknya kayak gini. Cara balikinnya juga sama, klik dashboard line-nya lagi. Nah, selain itu, kita juga bisa mengubah line ini, yang ini, menjadi ada kayak menjadi panah gitu. Caranya dengan klik stroke lagi, lalu kita di arrowhead ini kita ada pilihan untuk panahnya gitu. Ini misalnya kita ada yang arrowhead.
raw height ini. Atau terus ini buat yang kiri, yang kanan aku mau kasih juga, kasih yang poin gini. Nah, ini juga bisa diatur ukurannya gitu. Kita perkecil gitu kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mau membuat panah, kita nggak perlu susah-susah lagi membuat dari shape, kita bisa langsung aja membuat dari stroke ini. Kita bisa ubah juga jenis stroke-nya macam-macam sesuai kebutuhan. Cara kembaliinnya juga tinggal klik yang non, lalu ini juga dibalikin lagi non gitu. Nah, selain mengubah jadi panah gitu ya, tanda panah, kita juga bisa mengubah width profilnya gitu. Atau lebar stroke-nya gitu, stroke width-nya gitu. Yaitu dengan cara ubah yang ada di bagian profil ini. Kita tinggal klik kayak gitu, lalu kita ubah gini. Di bagian profil ini macam-macam. Ada ini misalnya kita tebelin lagi biar kelihatan. Tebelinnya di sini, kita juga bisa tebelin di width ini. Terus kita misalnya mau, aku mau yang ini gitu, bisa. Nah, di bagian properties ini juga muncul nanti width profilnya. Kita misalnya mau buat kayak gini juga bisa. Nah, kayak gini juga bisa. Kita putar balik gitu juga bisa. Ini juga bisa. Nah, di stroke ini juga, itu kan tadi kita sudah buat kayak jenis-jenis kayak ketebalan dari stroke-nya gitu. Nah, kita juga bisa nih di stroke itu kita bisa nggak cuma nambahin satu stroke aja, tapi lebih dari satu stroke atau lebih dari satu pinggiran gitu. Coba ini, nah kita kasih warna dulu isinya. Kita pakai misalnya biru muda. Nah, ini kan udah, terus kita tebelin lagi. Nah, cara untuk menambahkan struknya lagi atau menyusun struknya lagi itu dengan klik di Open the Appearance Panel ini, titik tiga ini. Atau bisa langsung di window, terus Appearance ini nanti muncul. Kita taruh sini terlebih dahulu. Nah, ini kan ada nih stroke, fill juga. Yang kemarin di modul 5 juga membahas soal efek juga bisa ditambahin di sini. Nah, kita bisa tambahin lagi nih stroke-nya dengan cara add new stroke ini. Kita klik gitu. Terus misalnya aku mau kasih warna hijau gitu. Nah, ini ada di posisi atas kan ya. Jadi dia menutupi stroke yang di bawahnya. Aku coba perbesar lagi gitu. Dan aku mau ubah nih si stroke-nya untuk ada di bawah. Tinggal kita geret kayak cara kita menggeser di layar. Lalu di bawahnya sih yang ini kita ubah warna aja biar lebih kelihatan jadi kuning aja. Nah, jadi di bawah sini gitu. Terus misal aku mau yang dalam ini nggak ada nih, yang kuningnya cuman yang di luarnya. Kita misalnya bisa coba-coba aja dengan misal geser si filmnya ini jadi kayak gini. Terus misalnya mau ubah-ubah lagi gitu. Misalnya mau tambahin stroke lagi gitu. Warna merah gitu. Kita besarin terus kita mau taruh di paling bawah gitu bisa juga kayak gitu jadi kita bisa menambahkan stroke lagi ataupun juga apa ya menyusun si stroke-nya itu untuk mengubah warnanya itu juga sama seperti kita mengubah warna stroke pada umumnya terus bisa juga nih kita atur-atur gitu mau dibuat dari titik-titik juga bisa kayak gini ataupun juga mau dibuat profilnya gitu berubah. Itu mungkin bisa ya gitu. Kita tetap bisa sesuaikan sama kebutuhan dan keperluan kita gitu. Nah, selain tadi kita udah belajar pensil tuh, lalu juga kita udah eh, pelajari lebih lanjut mengenai stroke. Nah, ada satu tools lagi yang cukup berhubungan dengan stroke atau garis di Adobe Illustrator itu, yaitu namanya adalah width tool atau bisa kita cara eh, aksesnya dengan klik Shift plus W. Nah, kita siapin dulu garis lengkung lebih dahulu. Kita buat pakai kurvatur tool aja, melengkung kayak gini. Nah, udah gini kita tebelin garisnya dulu. Nah, si width tool ini itu bisa kita gunakan untuk mengedit atau mengubah ketebalan dari pad atau stroke gitu dengan kita editnya itu melalui dari si padnya itu. Nah, eh, dengan menggunakan Bitul ini tuh kita bisa membuat sebuah garis dengan ketebalan yang lebih variatif dan juga organik. Nah, kita akan langsung coba cara menggunakan Bitulnya. Kita tebelin lagi.
biar kelihatan. Nah, eh, kita siapkan dulu ini, terus kita arahkan kita ubah dulu yang ini jadi cap aja biar lebih mudah. Terus pastikan juga ininya jadi yang align stroke to center, karena setauku itu kita nggak bisa mengubah eh, ininya kalau ininya tidak di align stroke-nya yang to center. Nah, kita lagi ke Witool lagi. Klik Witool-nya, jangan lupa seleksi objeknya terlebih dahulu. Nah, cara mengubah ketebalannya itu dengan kita arahkan kursor kita ke pad-nya, ke garis di dalamnya ini. Lalu kan ada titik putih ini. Nah, kita arahkan aja, terus kita geser menjauh atau ke samping atau menjauh dari si pad-nya itu tadi. Nah, dengan gini, garisnya jadi lebih tebal kayak gini. Untuk mengeditnya lebih kecil lagi gitu juga jangan langsung random kayak gini, nanti itu bakal ngubah garis bagian garis lainnya, tapi kita edit langsung di yang titiknya yang di sini, yang di pojok ini kita geser aja. Misalnya aku mau tipisin sekalian gitu. Nah, jadinya kayak gini, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau ngebuat yang ujungnya ini jadi runcing, benar-benar runcing, itu dengan cara kita klik, kita arahkan kursornya ke padnya yang di awal, misalnya kita mau buat yang runcing yang sini, kita klik gini, terus kita tarik sampai ke ujung pad yang satunya, terus jauhin, terus lepas. Nah, setelah itu langsung si padnya itu, si garisnya itu bakal jadi tipis kayak gini. Nah, itu tadi soal witulnya itu kita bisa buat benar-benar bervariasi. Misalnya aku ubah si ini jadi lebar banget, terus aku mau yang tengah ini jadi tipis banget. Tapi yang setelahnya itu aku mau lebarin lagi. Nah, bisa tuh kita buat kayak gini. Nah, dengan Witul ini tuh kita bisa buat berbagai macam keperluan. Kita bisa mau buat dekorasi, ornamen-ornamen, atau mau buat shape baru. Atau misalnya kita mau membuat eh, kaligrafi, kita bisa pakai si Witul ini. Nah, misalnya kita mau ubah jadi shape nih, si struknya ini juga bisa kita select dulu. Terus kita ke objek, terus kita expand experience. Expand appearance gitu. Nah, ini kayaknya udah berubah jadi shape, udah berubah jadi fill kayak gitu. Nah, itu tadi materi mengenai dari modul modul 6 mengenai pensil tool, lalu ada lebih lanjut mengenai stroke dan juga with tool. Nah, dari tools-tools tadi itu kita bisa membuat berbagai macam bentuk ataupun berbagai macam garis yang lebih variatif dan juga organik. Kayak pensil tool tadi kita bisa membuat shape yang lebih organik lagi, yang lebih bebas lagi. Lalu dengan struk tadi kita bisa modif sesuai kebutuhan. Kita bisa kasih garis putus-putus atau kita buat jadi eh, arrow atau panah. Dan juga dengan whip tool tadi kita bisa ubah si garis yang awalnya lurus aja berubah jadi eh, lebih variatif gitu. Nah, si perubahannya ini juga kita bisa akses di sini. Nah, untuk materi dari modul 6 kali ini mengenai pensil tool dan stroke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di modul selanjutnya.